Gimana, Yos? Gimana, Yos? Oke. Salah apa? Salah file Kak. Ntar cari ke filenya. Enggak, yang tadi aja nggak apa-apa. Sambil dikerjakan gitu. Berarti yang ini saya tambahin. Saya ulangi untuk penjelasannya. Faculty members mempunyai relasi dengan one-to-many mandatory dengan course karena translationnya one-to-many, jadi for primary key dari faculty members akan berpindah ke courses, menjadi foreign key bagi courses. Begitu juga dengan karena baru yang kedua itu student dan course yang awalnya mempunyai hubungan many to many mandatory membentuk entitas baru. Nah, primary key dari students yaitu registration number dan primary key dari courses yaitu course ID berpindah ke entitas baru tersebut menjadi foreign key yaitu registration number dan course ID. Untuk tambahan dari atributnya saya membuat student name, course name, dan duration. Terima kasih. Oke, terima kasih, Yos. Dari adik-adik sekalian, yang lain ada yang ingin memberikan tanggapan? Izin bertanya, Kak. Ya, silakan. Di sini kan dalam entitasnya ada dibuatnya tipe data ya, Kak, yaitu varchar, integer, string, dan int. Di sini saya ingin bertanya, Kak, untuk mengenai tipe data varchar dan string itu berbeda atau bagaimana, Kak? Soalnya setahu saya dalam database nggak ada tipe data string, Kak. Yang ada cuma varchar. Nah, bagaimana, Yos? Oh ya, terima kasih. Itu kebetulan juga kepikiran aku kayak gitu. Tapi kebetulan karena ada pernah terlihatku di contoh untuk alamat itu dia menggunakan menggunakan string. Jadi makanya aku ada pakai string untuk alamat buat. Terima kasih. Oke. Nah, aku tambahin ya dikit. Nah, perbedaan dari varchar dan string. Kalau misalnya varchar itu dia bisa digabungkan, misalnya ada teks, huruf gitu kan, alfabet, dan juga ada number. Nah, itu bisa digunakan varchar. Dan dia kalau misalnya varchar biasanya tidak menyimpan yang adanya spasi. Berbeda dengan string. String itu dia kalimat. Misalnya saya makan nasi, itu string. Nah, kalau misalnya varchar bisa aja saya 1-2 makan 2-3 gitu. Dan itu digabungkan. Itu biasanya perbedaan di varchar. Nah, kalau misalnya di database, varchar dan string itu ada beberapa database yang memiliki string, tapi ada yang tidak memiliki string, adanya teks. Oke. Nah, biasanya pada umumnya untuk tipe data di database itu memang menggunakan varchar, itu umumnya.
tidak menggunakan string. Kalaupun ada yang ingin menggunakan string, itu biasanya misalnya kayak address tadi kan, alamat, itu dia menggunakan teks tipe datanya. Oke? Sudah cukup paham, Dek? Cukup paham, Kak. Terima kasih, Kak. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Ayo, ada yang mau memberikan tanggapan terkait apa yang dikerjakan oleh teman Yos? Izin bertanya lagi, Kak. Oke, Dek. Untuk entitas baru tadi, Kak, yang muncul karena ada relasi many to many, Kak, itu memang boleh ditambahkan atribut-atribut barunya, atau cuma isi atributnya itu cuma foreign key dari siapa, Kak? Dua entitas sebelumnya, Kak. Terima kasih, Kak. Oke. Bagaimana, Yos? Izin menjawab. Untuk atribut itu memang bisa ditambahkan, tapi dia itu harus dari dua entitas sebelumnya, karena nggak mungkin ada, karena course student ini ada karena ada entitas students dan course. Jadi nggak mungkin ada atribut baru yang nggak ada di antara atribut entitas sebelumnya itu, kayak gitu. Jadi kalau memang dia mau ditambahin atributnya harus dari entitas students atau course itulah. Makasih. Dari yang lain ada yang ini memiliki pendapat lain mengenai atribut dari intersection relation itu? Oke, aku jelasin ya. Kalau misalnya dia intersection relation, entitas yang muncul karena adanya relasi many to many, atributnya itu bukan diambil dari dua entitas lainnya. Nah, tadi kan Yos ada bikin kan foreign key yang diambil dari student, ada foreign key yang diambil dari courses. Itu udah benar. Nah, tapi atribut student name dan course name itu bukan diambil lagi dari entitas si student dan courses. Karena kalau misalnya dia foreign key itu kan dia menunjukkan bahwa kita bisa mengambil data yang dari primary key-nya ini. Misalnya tadi foreign key-nya student ID nih. Nah, bukan berarti kita buat lagi atribut si student di entitas kita. Tapi dari foreign key student ID ini kita bisa mengarahkan ke entitas student sehingga kita bisa mendapatkan data-data si student dengan ID yang tertentu. Misalnya ID-nya 1 gitu kan. Di intersection relation-nya ID-nya 1 itu foreign key. Nah, kita ambillah di entitas student yang memiliki primary key si 1 ini. Siapa namanya? Siapa apa address-nya? Apa phone number-nya? Jadi atribut dari intersection ini bukan diambil dari dua relasi itu ya, bukan diambil dari entitas keduanya, tapi atribut baru. Kemarin kan udah aku jelaskan dia memang harus memiliki atribut kan, atribut lain, atribut umum. Nah, tapi yang aku buat itu kan dia bukan berasal dari atribut sini, atribut si student dan courses. Kemarin aku bikinnya atributnya misalnya jam gitu kan. Nah, jam itu kan bukan ada di student, bukan ada di courses. Terus ada ruangan misalnya. Ruangan itu juga bukan di courses, bukan di student, tapi dia hanya milik intersection relation itu. Begitu. Paham? Baik, Kak. Terima kasih, Kak. Yos, paham? Sudah, Kak. Oke. Ada lagi tanggapan yang lain? Ya, Kak Stella sedikit menambahkan. Tadi Yos ya yang bertanya ya. Ini juga sudah pernah kayaknya saya bahas ya, misalnya kayak mahasiswa dengan buku gitu kan. Ada muncul satu entity baru, intersection. Nah,
Kalau untuk atribut yang baru itu, atribut dari entity yang baru itu nggak harus dari dua entity sebelumnya. Tapi kalau untuk yang jadi primary key-nya, pastinya ID dari mahasiswa, kemudian ID dari buku. Nah, yang untuk misalnya buku yang dipinjam mahasiswa, itu bisa lagi ditambahkan seperti itu. Kira-kira bisa dipahami nggak mahasiswa? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Tidak, Bu. Tidak. Siapa nih yang tidak? Saya, Bu, kurang paham, Bu. Esther, misalnya kayak gini nih, kita pernah bahas kan mahasiswa dengan buku. Misalnya satu mahasiswa bisa meminjam satu buku, satu mahasiswa bisa meminjam banyak buku. Kemudian satu buku bisa dipinjam satu mahasiswa atau satu buku bisa dipinjam banyak mahasiswa. Itu kan relasinya kita ambil yang maksimumnya, many to many kan, Dek? Berarti kan kalau aturannya yang ada di slide kalau kalian baca, kalau misalnya ada relasi many to many, muncul satu intersection relation kan, artinya ya entity baru lah kalau kita terjemahkan dalam bahasa yang sederhana. Nah, kalau di mahasiswa itu kan ada ID mahasiswa kan, primary key-nya kan. Bisa kebayang nggak kalian, mahasiswa itu ada ID mahasiswa, ada nama mahasiswa, kemudian di buku itu ada ID buku, nama buku. Nah, karena sudah muncul relation-nya yang baru ya, yang tadi, jadi dibuatlah di situ buku mahasiswa. Berarti primary key dari setiap entity tadi yang saling berhubungan, yaitu mahasiswa dan buku, pindah ke buku mahasiswa, entity yang baru tadi. Jadi coba saya mau tanya, kira-kira apa ID yang ada sekarang di buku mahasiswa? Mahasiswa ID dan buku ID. Ya, benar. Kemudian bisa nggak saya menambahkan atribut lain di dalam mahasiswa buku mahasiswa itu? Kira-kira bisa nggak, Iwas? Bisa, Bu. Ya, bisa. Itu tadi pertanyaan kamu kan? Pertanyaan Horas, Bu. Iya, Horas. Pertanyaan Horas tadi. Seperti itu. Kira-kira bisa dipahami nggak? Tadi yang kurang paham itu siapa? Esther ya? Bisa, Bu. Bisa ya? Nanti silahkan dilihat lagi contoh. Kan ada itu saya buat di slide. Lihat nanti gimana sih translation dari si many to many ini. Gitu ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Bisa? Ini harusnya bisa ditunjukkan hasilnya sih. Nanti bolehlah dari Kak Stella boleh nanti nampilin atau nunjukin hasilnya di StarWML atau Draw.io. Oke, bisa dilanjut Kak Stella. Terima kasih. Terima kasih. Ada lagi yang ingin memberikan tanggapan mengenai case 1? Oke, jika tidak ada lagi, kita lanjut ke case 2 ya. Nah, case 2 siapa yang ingin menjelaskan, Dek? Ada yang ingin berinisiatif atau harus ditunjuk-tunjuk? Oke, kalau misalnya tidak ada yang ingin berinisiatif, berarti ditunjuk ya. Oke. Coba share screen pekerjaannya Theophil. Halo Theophil. Halo Kak, Jadi izin, coba di share screen deh pekerjaannya ya, yang case 2. izin Kak, laptop saya rusak kemarin Kak. Dan saat ini saya join dari HP Kak. Oh, oke lah. Oke. Kalau gitu
Sio lagi join dari mana, Dek? Halo, Sio? Sio? Sio di sini kah? Oke, kita gantilah. Mungkin dia lagi di kamar mandi. Coba Rahel. Rahel Sianipar. Ya, Kak. Bisa di-share screen, Dek, pekerjaannya? Ya, izin share screen ya, Kak. Ini. Oke, coba dijelaskan, Dek. Sudah kelihatan, Kak. Oh, Boleh dijelaskan, Dek? izin, Kak. Di sini kan, Kak, ada 3 entitas, customer, order, sama produk. Di sini customer-nya ada primary key-nya ID customer dan atribut lainnya seperti customer name, address, sama phone number. Dia berelasi dengan order, hubungannya one to many. Terus dari order ke produk, Kak, memiliki relasi, cuman ada karena relasinya many to many, ada muncullah entity baru, yaitu product order dengan atributnya diambil dari primary key dari order sama produk, Kak, yaitu ID produk sama ID order, Kak. Terima kasih, Kak. Oke, sebentar ya. Jangan dulu dimatikan share screen-nya. Dari teman-teman yang lain, ada yang ingin memberikan tanggapan? Izin Kak, Ya, silahkan, Dek. itu mungkin ada kekurangan Kak di bagian ordernya. Karena itu relasinya one to many, seharusnya bisa primary key dari customer pindah ke order untuk menjadi foreign key, Pak. Terima kasih, Kak. Nah, bagaimana Rahel? Baik, Kak. Nanti saya tambahin, Kak. Oke, ada lagi yang lain memberikan tanggapan? Untuk relasinya, produk ke produk order, apakah sudah tepat? Ada yang ingin memberikan tanggapan? Nah, di situ kan order sama produk order itu kan dia relasinya itu memiliki mandatory nih. Nah, sedangkan produk ke produk order dia opsional. Ada yang tahu kenapa? Izin Kak, Iya, Dek.
Mungkin saya mencoba menjawab, Kak. Kenapa di produk ke produk order itu opsional, padahal harusnya produk ke order itu adalah mandatory. Karena Kak, produk order yang entity baru yaitu produk order itu sebenarnya bisa kita ibaratkan bukan tidak ada, tapi kita ibaratkan bayangan saja. Kita ibaratkan dia nggak usah, jangan terfokus pada itu produk order itu, karena itu entity yang kita tambahkan sebenarnya kan Kak, gara-gara dia many. Jadi sebenarnya kalau misal di entity baru produk order itu tidak ada dan kardinalitasnya itu dipanjangkan garisnya itu ke arah order, maka kan pas gitu Kak, produk order, maka dia jadi nanti jadi one to many opsional dan order jika dipanjangkan garisnya itu ke produk, maka dia juga akan mandatori gitu Kak. Jadi kalau misalnya kedua talinya itu dipanjangkan ke masing-masing entity, dari order dipanjangkan ke produk dan produk dipanjangkan ke order dengan mengecualikan produk order, entity produk order, maka akan sesuai gitu Kak, sesuai dengan studi kasusnya. Terima kasih Kak. Terima kasih Elisa. Ada yang memiliki pendapat lain? Tidak ada yang ingin memberikan pendapat lain? Oke. Nah, itu kenapa yang order ke produk order dia mandatory, karena kan di situ kan disebutkan bahwa an order has to associated with at least one product. Sedangkan produk order ini muncul karena adanya relasi order dan produk. Berarti ketika produk order ini muncul, berarti dia juga Nah, ketika produk order ini muncul, ini karena adanya relasi antara order dan produk. Berarti dia ada order, ada produk. Nah, sedangkan order ini wajib memiliki produk. Dan dia tidak bisa secara langsung berelasi dengan produk. Berarti dia akan di produk order ini kita anggap dia sebagai produk. Itu gampangnya. Jadi dia kita anggap sebagai produk. Berarti ketika order memiliki produk, dia bersifat wajib karena kan at least one, setidaknya satu wajib. Makanya dia order ke produk order itu dia wajib. Sedangkan produk ke produk order di sini disebutkan bahwa products that have not been ordered can be part of the product database. Yang tidak pernah diorder pun bisa disimpan, opsional. Nah, sama seperti kasus si order ke produk tadi, produk ke order dia itu opsional. Kita anggaplah si produk order ini sebagai order. Karena dia munculnya akibat adanya order dan produk. Nah, ketika dia berelasi ke produk order, maka dia menjadi opsional. Dia bisa memiliki order, bisa memiliki produk order, bisa juga tidak memiliki order atau produk order. Gitu. Nah, ada yang ingin memberikan tanggapan lain? Semua sudah paham untuk case study 2? Oke. Berarti udah paham semua ya? Oke, coba. Nah, tadi kan ada Yoas bilang ada kekurangan foreign key. Ada yang tahu di mana kekurangan foreign key-nya? Ini order Kak.
Ya, Dek? Di order, Kak. Di order, Kak. Oke, di order. Nah, di order berarti dia kekurangan atribut apa nih? Foreign key-nya dari si customer, Kak. Jadi si ID customer itu pindah ke order jadi foreign key-nya, Kak. Oke, berarti di order ada atribut apa aja, Dek? ID order, order name, sama ID customer, Kak. Oke. Ada yang memiliki pendapat lain? Oke, udah benar ya. Jadi di order itu harusnya ada foreign key, yaitu ID order sebagai primary key, order name, kemudian ID customer sebagai foreign key. Oke. Nah, itu untuk case 2. Kalau gitu kita lanjut lagi ke case 3. Oke, makasih Rahel. Baik, Kak. Izin stop share ya, Kak. Jadi, untuk case 3 ada yang ingin menampilkan pekerjaannya? Izin Kak, saya Kak. Oke, Dek, silahkan. Ini ya Kak, untuk case study 3-nya. Di sini ada ada 5 entitas Kak, company, departemen, employee, employment history, dan dependence. Untuk company ada atributnya company ID, company name, dan address. Departemen ID, departemen name, dan company ID. Company ID karena company dan departemen memiliki relasi, yaitu one to many, di mana many letak di departemen, sehingga ID dari company ID pindah ke departemen menjadi foreign key. Lanjut, di employee ada ID, employee name, address, gender, and department ID. Jadi, departemen ID adalah ID dari departemen. Kenapa pindah ke employee? Gara-gara orang itu ada hubungan one to many, di mana many-nya ada di employee, sehingga ID primary key dari departemen pindah ke employee jadi foreign key. Jadi lagi ada dependence, entity dependence, yaitu primary key-nya dependence name. Maaf Kak, salah. Dependence ID, terus dependence name, harusnya ini Kak, dependence ID ya Kak, primary key. Itu dependence name, dan ada employee ID sebagai foreign key. Kenapa? Gara-gara employee dan dependence memiliki hubungan one to many, di mana many terletak dependence, sehingga primary dari employee pindah ke dependence jadi foreign key. Lanjut, ada employment history, atributnya adalah employment history ID, employment history name, date, dan employee ID. Employee ID adalah ID dari si entitas employee, karena mereka memiliki hubungan one to many, dan many terletak di employment history, sehingga primary key dari employee pindah ke employment history sebagai foreign key. Terima kasih, Kak. Oke, terima kasih Elisa. Ada yang ingin memberikan tanggapan? Terkait entitas-entitasnya, apakah sudah benar semuanya? Sudah, Kak. Oke, sudah. Nah, kardinalitasnya? Apakah sudah benar semua? Sudah, Kak.
Oke, sudah. Nah, mengenai foreign key-nya. Udah benar? Sudah, Kak. Sudah, Kak. Oke. Nah, di sini ada nggak kemungkinan munculnya intersection relation atau entitas baru? Enggak, Kak. Kenapa? Karena nggak ada yang many to many, Kak. Oke. Nah, karena tidak adanya many to many, maka dia tidak akan muncul intersection relation atau entitas baru. Hubungannya kan semua di sini one to many, one to many, one to many. Maka dari itu dia tidak akan muncul entitas baru. Untuk case 3 ini ada yang memiliki pendapat lain? Izin Kak. Ya, Dek. Coba dia apa Kak? Elisa bisa minta tolong coba ditengok ke tadi 3 yang bagian D-nya. Ini hanya coba perjelas saja yang its employee in part C may or may not have an employment story. Coba dibuat ke apanya tadi Lisa? Ke diagramnya. Karena dibuat di situ dia may not or may have one employment story, berarti seharusnya kan kalau ngikut case tadi kita di sini dia apa? 1 dia nggak many dia. Jadi 0 or 1. Iya, yang di bagian employment story-nya. Employee ke employment story. Karena kau buat di sini kan dia one to many. Opsional. Seharusnya kalau kita ngikut case tadi dia dibuat dia one to one opsional. Terima kasih. Bagaimana Elisa? Sebentar ya, Kak. Oke, Dek. Menurut saya benar sih Kak yang bilang si Yos, Kak. Kayaknya salah saya itu, Kak. Soalnya waktu di PBD week 2 kemarin bagian D ini memang saya buat kayak yang dibilang Yos, Kak. Tapi entah kenapa saya buat di sini ini. Maaf ya, Kak. Makasih, Yos. Oke, sama-sama Elisa. Nah, coba ke atas Elisa. Yang tadi bagian D tadi. Ke atas dikit. Yang tadi case-nya. Oke. Nah, mungkin ada beberapa yang masih membuat many di bagian D-nya. Nah, itu kenapa one? Itu karena di sini may or may not have n. Nah, kalau dalam bahasa Inggris n itu dia kan satu, sebuah. Itu dia makanya dia menjadi one. Optional dan one. Itu kan. Jadi bukan many di sini. Karena dia di case-nya itu n. Beda dengan yang di C. Di situ kan may or may not have one or more. 1 atau banyak. Nah, yang di sini baru many. Yang di sini karena n, karena adanya kata n, makanya dia jadi one. Oke, udah paham?
Paham, Kak. Oke, Paham, baik. Kak? Dari case 3 ini ada lagi yang ingin memberikan tanggapan? Oke, kalau tidak ada, kita lanjutlah ke case lainnya. Terima kasih ya, Lisa. Terima kasih, Kak. Izin stop share screen-nya, Kak. Oke, Dek. Oh ya, yang berbagi device ini tolong ini ya, tolong disebutkan namanya kalau misalnya memberikan tanggapan, biar tahu. Nah, yang case 4 ada yang ingin menjelaskan? Case 4? Oke, coba case 4 dari salah satu dari yang inilah yang berbagi device ini. Boy, Horas, Rian, Sandro. Siapa Izin yang? saya screen ya, Kak. Oke, Di. Nah, ini pekerjaan siapa ini? Siapa yang mau menjelaskan? Pekerjaan kami, Kak. Kok kami? Satu orang yang mengerjakan ini kan tugas personal, bukan tugas ini. Bukan tugas rame-rame. Coba yang menjelaskan ini coba sebutkan namanya. Baru dijelaskan. Kak, kami menggunakan untuk yang menjelaskannya saya sendiri, Horas, Kak. Oke, Dek, coba jelaskan. Jadi di sini, Kak, ada entitas room, di mana entitas room dengan entitas seats memiliki hubungan yaitu one to many, di mana seats-nya itu many dan memiliki dan dia itu bersifat opsional, Kak. Sehingga di sini dia ada tanda opsionalnya, Kak. Dan di sini seats-nya memiliki foreign key yang diambil dari primary key si entitas room, Kak. Kemudian si room juga memiliki hubungan dengan si facilities, di mana dia memiliki hubungan one to many dengan kardinalitas opsional, Kak. Di mana di sini si room memiliki foreign key dari si facilities memiliki foreign key dari room. Kemudian si room memiliki juga hubungan dengan entitas floor. Nah, di mana hubungannya itu one to many dengan kardinalitasnya itu opsional, Kak. Di mana di sini si room memiliki foreign key yang diambil dari primary key si floor, Kak. Kemudian si floor memiliki hubungan ke emergency exit, di mana hubungannya itu one to many dengan kardinalitasnya itu juga opsional, Kak. Di mana di sini di emergency exit dia memiliki foreign key yang diambil dari primary key floor, Kak. Terima kasih, Kak. Oke, terima kasih Horas. Dari teman-teman yang lain ada yang ingin memberikan tanggapan? Izin, Kak. Ya, Dek. Perkenalkan nama saya Yudi Purba, Kak. Ini di dalam entity facility, room facility, aturannya apa, Kak? Foreign-nya ini, room number, Kak. Bagaimana Horas? Ya, Kak.
benar yang dikatakan oleh teman Yudi. Kami di sini terdapat typo, Kak. Harusnya di situ room number bukan room facility, Kak. Dan sepertinya room facility juga nggak termasuk waktu dibuat dari sirup, Kak. Terima kasih. Terima kasih Yudi. Terima kasih, Kak. Oke. Sama-sama. Ada lagi tanggapan dari yang lain? Coba yang belum pernah memberikan tanggapan. Coba si Renova lah dulu ini. Izin, Bu. Ya, gimana menurutmu Renova? Udah benarnya yang dibuat kawanmu ini? Sudah, Bu. Tadi itu ada yang diubah itu. Kenapa diubah yang tadi? Rumah apa sebelumnya itu? Sebelumnya itu room facility, Bu. Di situ Tapi kami salah buat ya. ya salah buat kami, Bu. Harusnya itu ngambil key dari si Room, Bu. Itu room number. Coba jelaskan dulu itu Renova. Mana yang sudah pas yang kamu bilang dan apa yang berubah di situ? Tadi pas di facility harus buat foreign key room facility, Bu. Terus dia ganti jadi room number. Kardinalitas dari room sama facility udah pas, Bu, dari one to many. Opsional. Ya, kenapa jadi pindah di facility itu room number? Itu teori dari mana itu? Dari room karena kardinalitasnya one to many, terus karena facility-nya many kan, Bu. Jadi primary key dari si room pindah ke facility menjadi foreign key, Bu. Oke, udah benarnya itu Yoas? Sudah. Coba ulangi dulu yang dibilang si Renova itu. Saya, Bu. Yoas. Izin, Bu. Jadi kenapa primary key dari room itu pindah ke facilities? Karena relasi antara room dan facility itu adalah one to many, sehingga primary key dari room tersebut pindah ke bagian many yaitu entity facility, Bu, menjadi foreign key bagi facility. Terima kasih, Bu. Oke, thank you, Dek. Oke, silakan dilanjut Kak Stella. Terima kasih, Bu. Ada lagi, Dek, yang ingin memberikan tanggapan? Nah, itu dari floor ke room. Apakah sudah tepat kardinalitasnya? Menurut kalian udah tepat kardinalitasnya? Izin menanggapi, Kak. Iya, Dek. Menurut saya belum, Kak. Kenapa? Kardinalitas dari floor ke room itu one to many, tapi di roomnya itu mandatory, Kak. Itu mandatory didapatnya dari mana? Karena satu room hanya memiliki satu lantai, Kak. Bisa ditunjukkan, Horas, ininya case-nya?
Horas? Masih di sini nih si Horas. Coba ditunjukkan studi case yang keempat ini, Dik. Sebentar ya Kak, kami cari dulu study case-nya. Oke. Apakah sudah kelihatan Kak untuk study case-nya? Sudah, Dik. Nah, coba Renova. Tadi yang mana? Izin Kak, boleh diulang? Yang tadi kamu bilang kan floor sama room-nya itu kardinalitasnya kurang tepat. Nah, coba dibuktikan di case tadi 4 ini di bagian mana dia. Nah, menurut saya Kak, tadi dari floor ke room itu memiliki kardinalitas one to many, di mana di rooms-nya itu mandatory Kak. Di bagian mana itu, Dek? Di bagian mana dia disebutkan mandatory? Bisa dijelaskan ke Lenova? Karena dari studi case-nya ini, satu ruangan itu Kak memiliki hanya memiliki satu lantai aja Kak gitu. Ya, benar ya. Harusnya itu mandatory ya. Karena kan udah dijelaskan di sini, for each room we want to register at least one room. At least, setidaknya. Jadi harusnya di room itu dia mandatory, bukan opsional. Nah, kalau at least katanya dia bisa many atau hanya bisa satu? Bisa many Kak. Bisa many. Oke, benar ya, bisa many. Nah, kemudian dari room ke seats itu kardinalitasnya udah pas nggak? Sudah Kak, dia bisa 0 di situ Kak. Ya, benar. Nah, room ke facilities? Sama juga Kak, dia bisa 0 juga Kak.
floor ke emergency, Bisa 0 juga, Kak. apakah dia many atau one? Many, Kak. Kenapa? Karena dia bisa 2, Kak. Oke. Karena dia bisa 2. Pertama dia di sini kan udah dijelaskan di sini 2. Kemudian di sini dijelaskan juga register the number of emergency exits. Kalau misalnya di bahasa Inggris the number itu artinya jumlah total. Berarti dia bisa banyak. Oke. Dari case 4 ini ada yang ingin ditanyakan? Memberikan lagi ya? Ini Kak, mengenai relasi antara room dengan facilities Kak. Kan ini dibuat di kalimat terakhir case tadinya, even if not in any room, and it must be possible to register new facilities as well. Berarti setidaknya kan Kak, kita harus bisa nanti menambahkan fasilitas baru Kak. Kalau misalnya kita buat di sini dia tidak ada optional facilities-nya, berarti dia bisa nggak nambahkan, karena padahal dijelaskan situ harus bisa menambahkan Kak, antara room dengan facilities Kak. Jadi apakah bisa jadi kardinalitasnya one to many mandator Kak? Terima kasih Kak. Oke. Horas bagaimana? Kalau menurut saya sesuai dengan yang di table ini, karena di sini dibuat facilities channel, maka saya buat ya di sini optional Kak. Seperti itu. Ada lagi yang memiliki pendapat lain? Coba Santa. Santa. Ya, Kak. Bagaimana pendapatmu mengenai pertanyaan Yos tadi? Even, Kak. Iya, Dek. Izin menambahkan juga Kak. Ya. Di sini ada juga dibuat dia even if not in any room. Artinya walaupun dia nggak di dalam room, itu berarti bisa dia 0 Kak. Berarti artinya di sini hubungannya itu opsional Kak. Oke. Dari Santa gimana pendapatnya? Ini Kak, alasan saya hampir mirip dengan Horas Kak, dan juga pada yang tabel itu Kak, dia di facilities ada 0 Kak, jadi dia bisa opsional Kak. Terima kasih Kak. Oke, terima kasih Santa. Saimarito? Mohon maaf Kak, boleh pertanyaan diulang Kak, soalnya baru connecting lagi Kak. Coba Yos, diulangi pertanyaannya katanya. Itu dia kan Kak, di bagian relasi antara room dengan facilities, dibuatkan di sini dia one to many optional. Sedangkan di sini dibuat di kalimat terakhirnya, even if not in any room, and it must be possible to register new facilities as well. Berarti kalau gitu dia berarti kan Kak, dia setidaknya harus bisa dia nanti menambahkan fasilitasnya. Biarpun buat di sini kalimat even if not in any room, ini menunjukkan kalau ada room yang belum ada fasilitasnya. Tapi di room itu
harus bisa nambahkan satu fasilitas. Kayak gitu, Kak. Jadi apakah di situ kardinalitasnya jadi one to many mandatory, Kak? Bukan opsional, Kak. Terima kasih. Gimana, Saimarito? Saimarito? Halo, Saimarito. Gimana, Dek, tanggapannya? Kalau menurut aku itu tetap opsional sih, Kak. Karena itu kan dibilang even if not in any room. Oke. Nah, jadi itu sebenarnya opsional ya. Karena kan di sini pertama di sini sudah jelas dibikin 0. Oke. Kedua, di sini dibikin even if not in any room. Bahkan jika dia tidak ada di ruangan manapun. Bukan berarti mungkin karena terkecoh ya. Di sini kan bisa register new facilities. Nah, kalau misalnya dia bisa meregister, bisa menambahkan fasilitas baru, berarti dia bisa 1, bisa misalnya dari 0 bisa ke 1, atau dari 1 bisa ke 2. Tapi bukan berarti dia tidak bisa 0. Dia tidak menunjukkan di sini bahwa dia harus 1. Kalau misalnya kamu berpatokan di it must be possible to register new facilities, itu dia tidak menunjukkan bahwa dia harus 1. Tapi dia bisa menambahkan. Bisa 1, bisa 2, bisa banyak. Itu dia. Tapi karena adanya penjelasan even if not in any room, tidak ada di ruangan manapun. Dan juga di concrete example dokumen ini, fasilitiesnya dia sudah memiliki value yang 0, nilainya 0. Nah, itu yang menguatkan dia bahwa kardinalitasnya itu berupa opsional. Sampai sini paham, Yos? Oke, paham, Kak. Terima kasih, Kak. Oke, terima kasih. Di case 4 ada lagi yang ingin memberikan tanggapan? Oke, kalau misalnya tidak ada lagi yang ingin memberikan tanggapan, kita lanjut ke case 5. Terima kasih, Horas. Stop stream ya, Kak. Ya, Dek. Nah, yang case 5, siapa yang ingin menjelaskan? Saya, Kak. Ya, Dek. Mungkin share screen ya, Kak. Oke, Dek. Apakah sudah kelihatan, Kak? Sudah, Dek. Ini yang pertama kita lihat pada study case-nya. Di sini yang pertama itu ada production company. Production company dengan movie, dia memiliki hubungan yaitu one to many. Sehingga seperti yang sudah kita bahas di kelas sebelumnya, primary key yang ada di product company, yaitu yang memiliki kardinalitas 1, dia akan pindah ke movie yang dimana kardinalitasnya itu many. Maka di sini production company ID yang sebagai primary key akan pindah ke entity movie sebagai foreign key. Lalu yang kedua, movie dengan director, dia memiliki hubungan many to many. Kalau many to many, dia berarti membentuk entity yang baru. Maka di sini saya buat entity yang barunya itu director movie. Lalu untuk atributnya, primary key di entity movie dan primary key di entity director akan menjadi foreign key di entity director movie. Maka di sini movie ID dan director ID masuk sebagai foreign key
di entity director movie. Lalu yang selanjutnya, movie memiliki hubungan juga dengan quotes, yaitu many to many. Sama seperti yang tadi, maka terbentuklah sebuah entity yang baru, yaitu movie quotes. Lalu untuk atributnya, movie ID sebagai primary key di entity movie akan pindah ke entity movie quotes sebagai foreign key. Begitu juga dengan quotes ID yang ada pada entity quotes akan pindah menjadi foreign key di entity movie quotes. Lalu yang selanjutnya, quotes dengan aktor. Quotes dengan aktor memiliki hubungan many to many, maka akan terbentuk juga entity yang baru, yaitu aktor quotes. Lalu untuk atributnya akan pindah quotes ID, yaitu primary key, pindah menjadi foreign key di entity aktor quotes, dan juga aktor ID yang sebagai primary key di entity aktor akan pindah menjadi foreign key di entity aktor quotes. Lalu hubungan yang selanjutnya itu ada aktor dengan director. Hubungannya itu one to one. Jika dia one to one, kita bebas memilih yang mana menjadi foreign key-nya dan kita bisa meletakkannya di entity yang bebas. Di sini saya memilih aktor ID sebagai primary key di entity aktor, dia pindah ke entity director menjadi foreign key-nya. Lalu lalu yang terakhir itu movie dengan aktor. Movie dengan aktor hubungannya adalah many to many, maka akan terbentuk entity yang baru yaitu aktor movie. Lalu untuk atributnya yaitu primary key yaitu movie ID akan pindah menjadi foreign key di aktor movie. Lalu aktor ID yang sebagai primary key di entity aktor akan pindah menjadi foreign key di entity aktor movie. Sekian penjelasan saya, Kak. Terima kasih, Kak. Oke, terima kasih Santa. Dari teman-teman yang lain ada yang ingin memberikan tanggapan? Ada yang ingin memberikan tanggapan? Atau pertanyaan? Oke, kalau misalnya nggak ada yang memberikan tanggapan, berarti aku yang nanya. Coba Olivia. Halo Olivia. Olivia. Iya, Kak. Nah. Oke. Jadi di situ kan dari movies ke aktor. Itu kenapa bisa muncul aktor dan movie? Izin menjawab, Kak. Itu membentuk entity baru karena kardinalitasnya atau hubungannya many to many, Kak. Many to many? Iya, Kak. Movie ke mana tadi, Kak? Movie ke aktor. Oh, iya, Kak. Nah, many to many. Terus itu atributnya dari mana sih dapatnya? Yang aktor movie itu dapatnya dari mana? Atribut-atributnya. Izin menjawab, Kak. Itu dari, kalau dari aktor ID, dari entitas dari aktor, Kak. Jadi dia diambil dari entitas ke aktor movie, jadi foreign key, Kak. Begitu juga sebaliknya untuk movie ID-nya, Kak. Apa yang diambil? Primary key-nya, Kak.
Oke. Nah, coba Lawi. Ya, halo Kak, kenapa Kak? Itu production company itu yang di movies itu kenapa bisa ada production company sih, Dek? Oh, itu izin ya Kak. Iya. Karena dari relationship-nya dari production company ke movie itu one to many Kak. Jadi PK-nya si production company ID itu diambil ke si movie dijadikan FK-nya Kak. Foreign key. Kenapa dia ke movie? Kenapa nggak dari movie ke production company aja? Karena Kak, kalau dia one to many itu Kak, si foreign key-nya diletakkan di menu-nya Kak. Oke. Makasih. Kemudian. Makasih Kak. Oke, Dek. Oke. Kemudian ada lagi yang ingin memberikan pendapat sebelum aku yang nanya? Oke, coba Hans. Hans? Ya Kak, Itu dari director itu kok bisa sih ada aktor ID? Kelihatan ya, Hans? dari aktor Yang di director, enggak? itu kok bisa ada aktor ID? Karena dari director ke aktor kan itu kan one to one Kak. Jadi bebas dia dari director ke aktor gitu Kak. Bebas apa maksudnya, Dek? Maksudnya bebas gimana, Hans? FK-nya itu bebas antara director dengan aktor Kak. Maksudnya bebas gimana ini? Bebas gitu kalau aku milih yang director name bisa jadi FK gitu ya? Izin membantu Kak. Oke, silahkan Dek. Kan seperti yang Kak bilang waktu itu, kalau one to one kan kita bebas memilih primary key mana yang menjadi foreign key. Nah, kan aktor sama director itu kan one to one Kak. Jadi kita bebas memilih primary key antara aktor dan director itu sebagai foreign key. Misalnya kan dari punya si Santa, dia mengambil primary key dari aktor sebagai foreign key dari director Kak. Berarti kalau misalnya si aktor memiliki foreign key director ID bisa nggak? Bisa Kak. Jadi kalau misalnya si aktor mau ngambil primary key dari si director, jadi di entitas si aktor itu ada director ID, di mana director ID-nya itu sebagai foreign key Kak. Kalau misalnya keduanya saling mengambil bisa nggak? Tidak Kak, harus salah satu Kak. Oke. Makasih Angelika. Makasih, Kak. Baik Kak.
Ada lagi yang ingin memberikan tanggapan? Oke, jadi yang case 5 ini udah benar ya jawabannya. Oke. Dari Ibu ada yang mau ditambahin, Bu? Ya, tadi sudah bagus ya penjelasan Angelica yang terakhir. Nah, mungkin yang mau saya sampaikan ini kayaknya pemahaman kalian belum merata semuanya gitu. Recording ini akan diberikan setelah kalian mengumpulkan hasil perbaikan kalian ya. Jadi ini kan dikumpulnya jam 9 paling lama, jadi supaya kalian juga saling belajar dan tanyalah temannya satu sama lain. Kemudian tadi yang untuk translasi itu, tadi Angelica sudah sangat bagus menjelaskan ya, antara aktor dan director. Gimana kalau misalnya di aktor itu ada director ID. Kalau dua-duanya nggak bisa kan, karena dari posisi ini, teman kalian ini mengambil contoh, mengambil jawaban bahwa hasil many-to-many dari aktor ke director, dia cuma ngambil si aktor ID-nya yang pindah ke si director. Nah, itu dari mana kita dapatkan kalau adik-adik mahasiswa lihat di slide, itu sudah sangat jelas ya. Jadi kalau misalnya one-to-one, it doesn't matter gitu kan bahasanya, it doesn't matter yang mana yang akan menerima primary key, tapi nggak bisa both of them, dua-duanya ya. Kemudian Yowas tadi juga sudah mulai bisa ya kayak menjelaskan translasi one to many. Untuk teman-teman yang lain ya tolong dipelajari lebih lanjut, kayak Esther tadi masih bingung-bingung dia. Bisa nggak atribut kalau misalnya hasil many to many itu kita munculkan, kita buat sendiri, harusnya bisa gitu. Tapi tetap memegang prinsip bahwa ID yang dari entity yang saling berhubungan dari many to many itu harus tetap kamu sertakan. Dan kamu harus merombak cardinality-nya. Yang tadinya many to many kan dirombak one to many to one gitu kan. Nah, silakan nanti itu dipelajari kembali ya. Justru di saat kalian saling mengasah pemahaman kalian supaya nanti ketika di kuis atau UTS UAS nggak ada lagi nanti yang nggak paham ya. Jadi nanti kami akan kalkulasikan nilai kalian dari kuis, UTS, UAS dan juga tugas-tugas seperti ini. Jadi silahkan diikuti dan dikerjakan dengan baik dan benar ya. Mohon bersungguh-sungguh, semuanya sekarang masanya sulit ya. Mungkin ada beberapa orang yang menggunakan satu device, ya silakanlah dimanfaatkan. Mungkin dengan cara seperti ini kamu akan lebih banyak belajar dan lebih ya sadar diri lah kayak gitu ya. Mungkin itu saja dari saya. Silakan Kak Stella boleh ditambahin atau mau ditutup perkuliahan ini, silahkan. Oke, terima kasih. Jadi Dek, kalau misalnya di dalam IR modeling ini membuat IR diagram ataupun IR translation itu, yang pertama kalian perhatikan itu entitasnya. Nah, buat dulu entitasnya, semua entitas yang diperlukan. Kemudian, setelah kalian buat semua entitasnya, tentukanlah relasinya. Siapa yang berelasi ke siapa. Setelah didapatkan relasinya, baru tentukan kardinalitasnya. Nah, kardinalitasnya, misalnya tadi kan ada yang one to one, ada one to many, ada yang many to many, kemudian tentukan yang mana yang mandatory, yang mana yang opsional. Diperhatikan setiap case-nya itu, apakah dia benar-benar mandatory, apakah dia benar-benar opsional. Diperhatikan semuanya dari kalimat-kalimatnya, dari misalnya concrete example dokumennya kayak yang di case 4 tadi. Nah, setelah didapatkan semuanya, kardinalitasnya, barulah tentukan yang mana yang memiliki foreign key. Dilihat dulu yang paling mudah, one to one. Nah, kalau one to one kan bisa kan salah satunya, nggak ada yang semuanya benar kecuali kalau misalnya kalian bikin keduanya menjadi foreign key. Itu kalau one to one. Nah,
Setelah kalian bikin one to one, foreign key-nya yang mana, baru tentukan yang one to many. One to many, foreign key-nya itu selalu berada di many-nya. Jadi misalnya kayak production company dengan movie, itu kan one to many, berarti foreign key-nya itu berada di movie. Tuh. Nah, kemudian carilah yang many to many. Many to many akan menghasilkan intersection relation atau menghasilkan entitas baru. Misalnya kayak quotes dan movie itu menghasilkan entitas baru. Kita namakan movie quotes. Isinya apa? Isinya adalah composite key, yaitu kedua primary key dari dua entitas itu menjadi foreign key. Nah, sama seperti one to many tadi, foreign key-nya kan berada di bagian si many. Nah, berarti kalau misalnya dia yang composite key, tadi kan entitas barunya itu menjadi foreign key, berarti kebalikannya dari yang one to many. Many-nya itu berada di entitas barunya karena dia yang memiliki foreign key. Berarti si quotes dan movie-nya menjadi nilai 1 kardinalitasnya. Kemudian perhatikan bagaimana cara menentukan yang mana mandatory dan opsional di bagian intersection relationship-nya itu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya lagi, Dek? Mengenai IR diagram dan IR translation-nya? Oke, jika tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, berarti semua diharapkan sudah paham. Ini kalian kerjakan lagi. Santa bisa close screen ya, Dek? Oke, Kak. Izin stop share ya, Kak. Oke, Dek. Nah, ini case-nya ini, case 1, 2, 3, 4, 5 ini kalian kerjakan lagi dengan sungguh. Ini kalian submit, deadline-nya itu jam 9 malam hari ini. Oke, diharapkan semua submission-nya ini sudah benar karena kita udah membahasnya. Oke, jika tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, berarti pertemuan kita sampai sini. Silahkan dikerjakan praktikumnya. Jangan lupa untuk submit dan jangan sampai telat. Oke, terima kasih semuanya. Selamat pagi. Selamat pagi, Kak. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Selamat pagi, Kak. Terima kasih, Terima kasih, Kak. Selamat pagi, Pak. Izin live ya.